Siap, berdiri. Siap, beri salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum duduk periksa dulu kerapian pakaian kalian. Ya. Sudah. Baik, kalau sudah rapi silakan duduk. Dan sebelum belajar ya, salah satunya pimpin doa. Ya Pak, biasa. Nah, silakan. Belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Terus hari ini masuk semua nggak? Masuk semua. Nah, bagus ya kalau masuk semua ya. Jadi tidak ada yang kosong. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, ya, materi yang baru, ya, materi yang baru, ya. Materi sebelumnya, ya, kita sudah belajar tentang apa yang kita pelajari? Tentang tekanan zat. Benar tak tentang tekanan zat? Tentang tekanan zat kemarin yang dipelajari, pada manusia juga terdapat tekanan, ya, terutama pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini masih berhubungan dengan salah satu sistem yang lainnya, yaitu sistem apa? Yang akan kita pelajari nanti. Sistem, coba angkat tangan. Yang mau jawab, silakan. Tentang sistem apa? Ayo silakan. Nah, beri kita, silakan. Iya, baik sekali ya, tentang sistem pernapasan. Kemarin kita sudah belajar berkaitan tentang tekanan darah. Darah itu, ya, darah berfungsi mengangkut, salah satunya adalah gas yang diperlukan oleh tubuh kita. Gas apa yang diperlukan oleh tubuh kita? Gas apa yang diperlukan? Oksigen atau O2. Oksigen ini dihasilkan dari proses apa? Angkat tangan yang bisa jawab. Ayo silakan. Dari proses apa? Oksigen dihasilkan dari proses apa? Nah, ini tidak bisa. Yang lain? Ayo silakan. Dari proses apa? Hah? Nah, silakan Chan. Dari apa? Jadi satu orang udah tidak tahu nih. Angkat tangan. Subhanallah. Nah, kita lagi silakan. Ya, bernapas, benar sekali ya. Pernapasan. Tepuk tangan untuk kita. Terus. Jadi kalau memang mau jawab, harus angkat tangan dulu. Baik, perhatikan di depan semua. Menurut kalian gambar apa ini? Orang sakit. Benar orang sakit? Apa yang dipakai oleh orang ini? Nah, ini siapa yang tahu alat apa yang dipakai pasien ini? Kira-kira itu apa nih? Angkat tangan kalau menjawab. Nggak puasa. Siswa nih. Silakan. Kalau nggak ada puasa, bapak tunjuk nih. Kalau memang nggak mau, silakan. Ini untuk membantu apa? Silakan, Cici. Membantu apa, Cici? Bernapas. Bernapas untuk menghasilkan apa di sini? Oksigen. Apa nama alatnya? Tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu ya, nama alat ini namanya ventilator. Kemudian, mengapa orang ini harus memakai alat ini? Silakan, Mbak Yuna. Silakan.
supaya bisa bernapas. Iya, baik sekali, benar. Ada yang menambahkan? Supaya bisa bernapas dengan baik. Karena kan dia ini kurang bisa bernapas dengan baik. Kemudian organ yang terganggu dan bagaimana strukturnya? Nah, ini nggak usah kalian jawab dulu. Apa organ yang terganggu di sini? Kalau nggak bisa bernapas seperti ini, bagaimana strukturnya? Simpan dulu jawabannya. Ini nanti akan kita bahas di materi ini. Baik, tujuan kegiatan pembelajaran hari ini yang akan kita capai terlihat tak? Silakan, siapa yang mau bantu Bapak membacakannya? Silakan duduk. Boleh berdiri duduk. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Dengan menggunakan pendekatan Scientific learning. scientific learning diharapkan peserta didik mampu satu menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi dengan benar. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dengan benar. Iya, baik sekali. Terima kasih kepada Guntur. Silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk Guntur. Baik, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Bapak ya mendiferensiasikan berbagai sumber belajar sesuai minat sesuai minat dan kemampuan kalian yang pernah Bapak uji tes yang mesti kemarin. Jadi kalian sukanya pembelajaran model seperti apa? Ini akan Bapak tampilkan ya video pembelajaran. Jadi silakan kalian tonton. Kemudian selain video pembelajaran, Bapak juga telah memberikan bahan dari internet ya, artikel dari internet yang sudah dibagikan di media masing-masing. Kemudian kalian juga mempunyai sumber belajar, ya, mempunyai sumber belajar. Baik, baik ya. Kita lanjutkan. Di sini ada video pembelajaran yang harus kalian perhatikan berkaitan dengan materi pernapasan manusia. Silahkan kalian tonton dengan seksama, ya. Karena dari video ini kalian bisa menjawab LKPD yang sudah Bapak bagikan. Bernapas itu secara sadar atau tidak? Sadar. Tapi pernahkah kalian perhatikan rata-rata manusia bernafas 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya? Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. 17.000 dalam sehari bernapas. Kalau itu. Pernapasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernapasan. Ada organ yang berperan dalam proses pernapasan. Jadi silakan dilanjutkan menonton video berikut ini, ya. Susun atas hidung, Ada hidung, taring, trachea, bronkus, dan paru-paru. nah itu paru-paru ya. Untuk jaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi kalau ada masuk ke dalam atau masih ke dalam, maka akan otomatis tersembur keluar dengan cara kita bersin. Ini bronkus, anggota dari pada trakea, kita mengulangi. Baik, itu videonya berkaitan tentang sistem pernapasan manusia. Bapak yakin kalian sudah paham berkaitan dengan video pembelajaran tadi, karena penjelasannya juga ada di LKS, ya, ada juga di buku kalian, dan juga dari bahan internet yang Bapak bagikan itu. Silakan kalian isi LKPD yang sudah dibagikan. Ayo silakan. Kalau ada yang belum jelas silakan bertanya. Ya. Nah, silakan kita. Nomor 2 kalian isi sesuai yang kalian dapatkan nih. Paring. Jadi paring fungsinya ya di sini dicari nih apa deskripsinya, kemudian fungsinya apa, lari juga sama. Bagaimana deskripsi singkat, kemudian fungsinya untuk apa. Silakan diskusikan dengan teman satu kelompok. Ayo silakan. Iyalah sudah ya. Catat seadanya yang ada di LKS-nya ya, ataupun di sini. Bukan hanya ini. Nah, silakan.
Ya, mudah-mudahan. Jadi itu lagi gambar baru. Ini gambarnya di LKPD-nya sudah selesai. Sekarang yang kalian lakukan lagi adalah membuat produk ya, membuat produk berdiferensiasi sesuai minat dan bakat kalian setiap kelompoknya. Di sini kan ada 3 yang dibuat dalam bentuk tulisan berupa pantun atau puisi, ya ada sastranya sedikit, kemudian ada yang menggambar, kemudian ada juga yang bermain peran. Ini yang karena siswa mungkin yang suka dengan gerakan. Sekarang Bapak tanya dulu, kelompok yang bersedia membuat dalam bentuk tulisan, yaitu berupa puisi, kelompok mana? Ya, kelompok Brigita ya. Yang berupa pantun, kelompok mana? Kelompok Cici. Baik, terima kasih kalau bersedia. Kemudian yang berbentuk gambar, mana kelompok yang gambar? Bersedia gambar? Ada 2 kelompok. Kemudian yang bermain peran, oke ya, ada 2 kelompok. Baik, terima kasih. Untuk yang bermain peran akan Bapak jelaskan begini. Akan Bapak berikan 1 lembar kertas ke kalian. Ya, setiap siswa akan Bapak berikan kertas. Kemudian nanti akan Bapak berikan lonceng. Jadi kalian harus berurutan sesuai kinerja sistem pernapasan. Kalau seandainya salah bagaimana Pak? Tak masalah. Nanti teman-teman kalian yang di duduk ini atau satu kelompok lain lah yang akan membetulkannya. Jadi nanti begini. Nah, dipegang begini. Jadi nanti deskripsinya dibacakan. Apa yang dibacakan? Nah, nanti kalian tulis di belakangnya ya. Apa? Misalkan ini alveolus. Apa daripada peran alveolus ataupun fungsi alveolus? Jadi tuliskan di halaman belakangnya. Untuk yang bermain peran 2 kelompok ini ada pertanyaan? Bapak bagikan dulu. Jadi jangan sampai ketukar nih. Nanti yang bermain peran ada 8 orang. Silahkan berdiskusi ya bagaimana urutannya. Ya, tidak perlu berdiskusi, nanti langsung Bapak bel ya. Biar seru. Oke? Ini yang puisi yang dibuat ya. Sudah selesai kan di puisinya? Sudah. Baik ya, nanti akan dipresentasikan ya puisinya. Dibacakan di depan ya.
kesepakatan kita. Yang pertama, Bapak persilahkan yang membuat bentuk tulisan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membacakan pantun. Perkenalkan, nama saya Lucy. LKPD-nya dulu dibacakan. Soal yang pertama ya, karena ini sama soalnya setiap kelompok, tolong diperhatikan. Ya, silakan. Berdasarkan sumber belajar, apakah itu bernapas? Lanjut, bacakan jawabannya. Tolong kalian menyimak. Bernapas adalah satu ciri makhluk bernapas, merupakan salah satu bentuk kegiatan tubuh untuk menghasilkan energi. Sudah? Bagaimana yang lain untuk nomor 1? Ada yang punya berbeda pendapat nggak? Temannya mengatakan bernapas adalah salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan energi. Ada yang berbeda? Silakan sampaikan. Sama Pak. Sama? Benar? Sebenarnya boleh kalian tambahkan ya. Jadi kalau bisa menulis silakan. Jadi yang disampaikan oleh temannya itu sudah benar. Beri hapus dulu untuk kelompok 1. Ya. Jadi bernapas sebenarnya memang salah satu usaha untuk menghasilkan energi. Dengan harusnya ditambahkannya dengan menghirup udara yang diperlukan berupa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Baik, lanjut. Nomor 2. Organ pernapasan apa yang dilakukan dalam sistem pernapasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkan ke pembuluh darah untuk disebut. Apakah setuju dengan pendapat temannya? Paru-paru punya bagian-bagian dan punya peran. Setuju tidak? Setuju. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, nomor berapa, Tim? Nah, nomor 3. Urutkan saluran pernapasan manusia. Karena nomor 3 ini semuanya sama soalnya. Tolong diperhatikan baik-baik. Sambil dikoreksi LKPD kalian. Silakan, Tim, bacakan. Yang pertama. Hidung 2 taring dan 3 taring 4 ya 4 trachea, 6 bronkus, bronchiolus, 7 paru-paru, 8 alveolus. Apakah setuju dengan urutannya seperti itu? Setuju enggak? Setuju. Ada yang berbeda enggak jawabannya? Sama? Baik, yang benar yang dikatakan oleh kelompok 1. Terima kasih Apin. Tepuk tangan untuk Apin dan teman-temannya. Nah, sekarang Apin mau menyampaikan sebuah pantun. Maksud Bapak karya pantun dari kelompok 1, kelompok Apin dan kawan-kawan. Silakan. Jerman Cakep. variasi dari busuk Cakep. paru-paru organ pernapasan Cakep. batasi otot dan tulang rusuk. Iya, paru-paru katanya terletak dari antara otot dan tulang rusuk. Tepuk tangan tuh Apin. Silakan, pantun yang kedua. Pergi memancing ke pulau impian. Cakep. Wahai netizen, janganlah iri. Cakep. Paru-paru tersusun 2 bagian. 3 bagian kanan dan 2 bagian kiri. 3 kanan, 3 kiri. Benar sekali, tepuk tangan. Pandai mereka berpantun nih, memang mantap pantunnya. Yang suaranya keras nih sih. Pergi ke kota beli buku dan baju. Cakep. Baju dibeli banyak uangnya. Cakep. Apakah seraput pelindung paru-paru? Cakep. Tertentu Pleu. keluara jawabannya. Pleura jawabannya. Selaput paru-paru, benar nggak? Iya, baik sekali pantunnya ya. Bagus. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama silakan duduk. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok yang pertama. Baik, yang berikutnya. Untuk yang berbentuk tulisan berbentuk puisi. Oh ya, puisi, Mang.
Bukan pantun lagi ya, puisi. Berbentuk puisi, silakan kelompok beri kita. Beri tepuk tangan untuk kelompok beri kita. Kami akan berpuisi tentang faring dan laringku. Faring dan laring. Sambil kalian yang lain lihat konsepnya yang benar nak disampaikan oleh temannya. Silakan kita. Faring, engkau biasa dipanggil anak kekak. Engkau saluran nafasku, penghubung rongga mulut dan hidung, penghubungan udara menurut laring. Padamu sangat berharga. Tanpamu, udara tidak bisa masuk, udara tidak bisa ke dalam. Tulang rawan penyusun. Turunkan sedikit biar nampak wajah gantengnya. Dah, silakan bacakan puisinya. Dalammu ada biji tentang suara dan gatot yang disebut epiglottis, laring, laringmu suni besar punya telur udara menuju raken. Laring dan laring. Yang keras suaranya nak ya biar kedengaran oleh teman. Laring, laring. Kami sangat berterima kasih kepadamu karena kami bisa bernapas, karena kami bisa hidup. Ya Tuhan, jaga kesehatan kami, biar kami bisa tetap hidup dengan berkat-Mu. Amin. Silakan kita tutup. Demikian hasil dari presentasi yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita, bagus sekali ya puisinya. Silakan kita kembali ke tempat duduknya. Yang berikutnya, yang berupa gambar. Silakan, yang bersedia duluan. Silakan bawa gambarnya ke depan. Silakan. Mau kelompok Guntur atau kelompok kita dulu? Nah, yuk. Ya, silakan Guntur dulu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Guntur. Nah, silakan diatur posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anika Putri. Saya Guntur Syahbadi. Saya Stefani Jentianita. Saya Latina. Baik, silakan. Siapa yang mulai dulu presentasinya mengenai gambarnya? Bacakan dulu judulnya, gambarnya mau buat apa? Alveolus. Silakan tunjukkan dulu gambarnya. Oke, silakan dilihat ya gambar alveolus seperti apa tuh. Kalau kalian lihat seperti apa? Seperti buah anggur ya. Silakan jelaskan bentuk deskripsinya. Alveolus adalah Yang lain tolong disimak. kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah. Kemudian, alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, Selesai dibacakan semua. Coba tunjukkan lagi gambarnya, Guntur. Baik ya, Bapak nilai dulu. Apresiasi beri aplaus untuk kelompoknya Guntur. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Jadi langsung Bapak berikan evaluasi untuk gambarnya ya. Sudah baik ya, sudah kelihatan jelas mana alveolus yang benar. Kemudian di sini kelompok lain ada nggak yang mau menyampaikan sanggahan atau mungkin pendapat berkaitan gambar kelompok Guntur? Ada yang mau disampaikan? Ada. Cukup jelas? Sudah jelas? Baik, terima kasih untuk kelompok Guntur. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Guntur.
Yang keras suaranya Chandra. Bronkiolus merupakan cabang dari Jalur udara dari bronkus ke alveolus dan pengontrol juga. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dinda ya. Yang terakhir presentasi adalah bermain peran. Bermain peran, nanti kalian akan maju ke depan kelompoknya ya. Mengurutkan saluran pernapasan manusia secara berurutan dengan benar. Ketika Bapak bel berbunyi bel, berarti kalian harus maju ke depan. Dan dalam waktu yang sesingkat mungkin, kita akan lihat berapa lama waktunya. Kalian harus tersusun. Udah atau belum nanti akan Bapak tanyakan. Makin lama waktunya berarti keberhasilannya berkurang. Makin cepat berarti berhasilnya cepat. Berarti pembelajaran yang kita pelajari sudah benar. Jadi kalian bisa mengurutkannya dengan benar. Sudah siap? Sudah siap kelompok yang akan bermain peran? Siap. Ketika bel Bapak bunyikan, silakan kalian maju 2 kali. Beri aplaus untuk yang bermain peran. Jadi silakan langsung dipresentasikan mulai dari Rabiuna sampai terakhir ke Tisa. Rongga hidung. Nah, jelaskan deskripsi yang kalian tuliskan tadi itu. Hidung sebagai pembuka gerbang utama memasukkan udara dalam pernapasan. Fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat kabel-kabel halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dan udara yang kamu hirup. Yang keras suaranya Naya biar kedengaran ya. Di videonya biar kedengaran. Lanjut. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. dari faring terdapat epilatis dan pita suara. Trakea, fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Bronkus, organ pernapasan ini berbentuk tabung dengan silia atau rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Paru-paru. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen di karbon dioksida pada alveolus. Juga ada kapiler pembuluh darah. Iya, baik sekali untuk dua kelompok ini. Tepuk tangan untuk teman-temannya semua. Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Tidak ada, cukup. Sudah beristirahat ya? Kita lanjut sebentar ya. Oke, silakan duduk tempatnya masing-masing. Tepuk tangan sini lagi. Baik, produknya sudah kalian presentasikan tadi. Ya. Sekarang Bapak mau memberikan penguatan materi hari ini. Ya. Penguatan materinya yang pertama di sini ya. Saluran pernapasan manusia itu dimulai dari rongga hidung masuk ke paring. Apakah di paring ini terdapat selaput lendir? Sudah ada ya. Di hidung juga dapat enggak? Terdapat ya. Dari paring akan masuk ke dalam apa? Namanya? Ada namanya laring yang di dalamnya terdapat epiglotis. Epiglotis ini sama juga dengan apa? Katup. Dan juga ada apa? Ada pita suara di laring ini. Kemudian setelah itu udara akan masuk ke namanya trakea. Nama lain trakea apa? Tenggorokan. Kemudian trakea bercabang dua nih. Cabangnya ini namanya apa? Bronkus. Bronkus bercabang-cabang lagi namanya bronkiolus. Bronkiolus
namanya apa? Alveolus. Di alveolus ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di alveolus inilah sebagai penyusun daripada paru-paru kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Ada yang bertanyakan? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Baik ya. Sekarang kita berada di penutup kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, penutupnya. Kita mau merefleksi kegiatan hari ini. Mulai dari kalian dulu, baru Bapak memberikan refleksi. Silakan siapa yang mau memberikan refleksi kegiatan hari ini? Ya, silakan angkat tangan. Nah, Tisa, silakan Tisa. Videonya sudah bagus tapi suaranya kurang jelas. Oh, berkaitan video tadi ya. Baik ya, terima kasih. Memang videonya tadi kendalanya itu suaranya kurang jelas. Ya, mohon maaf ya, karena Bapak agak terburu-buru, jadi Bapak belum sempat mengetesnya dulu cara membluetoothkannya tadi. Sedangkan kabel itunya tak Bapak bawa. Terima kasih ya. Berikutnya kalau kita ada pembelajaran seperti ini, Bapak akan berusaha ya lebih siap lagi sehingga videonya terdengar jelas oleh kalian suaranya. Ya. Yang berikutnya siapa lagi? Nah, Guntur silahkan. Pembelajarannya sudah baik, Pak. Pembelajarannya bagaimana? Sudah baik. Mengapa kok baik? Apa tuh? Sudah ini, Pak. Sudah cocok dengan Sudah cocok dengan apa? kami, Pak. Sudah cocok dengan kalian. Maksudnya gini kan? Sudah cocok karena modelnya banyak, misalkan ada buat gambar, gitu kan? Ada buat video, ada buat bermain peran, ya. Ya. Kemudian ada juga yang buat tulisan, visi dan pantun. Itu kan maksudnya betul. Nah, jadi memang ya pembelajaran itu seperti itulah yang diharapkan dari kita. Jadi kalian yang lebih aktif, Bapak hanya sebagai fasilitatornya saja dalam pembelajaran ini. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada teman yang mau sampaikan? Baik, kalau tidak ada refleksi sekarang dari Bapak. Refleksi dari Bapak berkaitan dengan kinerja kelompoknya ya. Bapak beri apresiasi dulu kepada kalian semua karena sudah terlibat aktif. Semuanya beri aplaus dulu. Kemudian, yang Bapak refleksi adalah dari kalian ketika maju ke depan, jangan malu mau mengeluarkan suara. Bapak nih ya, kalau seandainya Bapak tidak mengeluarkan suara, berteriak, tak kedengaran nih. Bapak paksakan biar kedengaran. Jadi berikutnya Bapak harapkan kalian ketika presentasi itu harus bersuara. Tapi tadi untuk kerja kelompoknya sudah baik ya. Beri aplaus sekali lagi untuk kalian semua. Baik, yang berikutnya ya. Sebelum Bapak berikan soal tes, ya soal tes. Jadi siapkan buku tulisnya ya. Sebelum Bapak berikan soal tes, Bapak ingatkan kalian ya. Nanti pertemuan berikutnya tolong dipelajari materi tentang mekanisme pernapasan. Jadi nanti tolong dibaca di LKS-nya ya, di buku pegangan kalian. Ya tolong dibaca. Baik ya, untuk soal evaluasi hari ini silakan dicatat. Yang pertama, apa itu bernapas? Catat lengkap dulu. Udah? Soal yang terakhir, yang kelima, urutkan secara benar saluran pernapasan manusia. Ditulis. Urutkan secara benar saluran pernapasan manusia. Bapak beri waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Iya. Baik ya, waktunya sudah selesai 5 menit. Sekarang bukunya ditutup. Kumpulkan dengan Bapak ke sini. Silakan maju. Satu kelompok cukup satu orang yang maju ke depan. Ya, silakan.